Legenda Manchester United, Roy Keane, kembali menyorot Marcus Rashford. Menurutnya, winger asal Inggris itu ikut menjadi bagian dari masalah yang membuat ruang ganti MU berantakan. Komentar tajam itu muncul setelah Rashford menyebut dirinya sempat berjuang dalam lingkungan yang tidak konsisten di Old Trafford. Namun Keane menilai, justru Rashford sendiri yang memperburuk situasi. Sebagai pemain senior, dia seharusnya jadi panutan, bukan bagian dari masalah, ujar Keane kepada ITV. Meski begitu, Keane mengakui bakat besar Rashford dan menilai ia masih bisa menjadi pemain kelas dunia jika memperbaiki sikap dan etos kerjanya. Kini, Rashford mulai bangkit bersama Barcelona, mencatat 3 gol dan 5 assist, dan Keane berharap ia benar-benar belajar dari masa lalunya di Manchester United. Juventus tengah mencari solusi di posisi bek kanan yang jadi titik lemah musim ini. Pelatih Igor Tudor belum menemukan pemain yang benar-benar bisa ia andalkan di sektor tersebut. Selama ini, Pierre Kalulu kerap dipasang di sisi kanan pertahanan meski posisi aslinya bek tengah. Ia tampil cukup baik, tapi lebih nyaman bermain di jantung pertahanan. Karena itu, Juventus kini membidik Nahuel Molina dari Atletico Madrid. Bek asal Argentina itu dinilai punya kemampuan bertahan dan menyerang yang seimbang, serta pengalaman di Serie A saat membela Udinese. Menurut laporan Tutto Mercato Web, Molina menjadi target utama Bianconeri dengan nilai pasar sekitar 35 juta euro. Juventus yakin, kehadiran Molina akan menambah kestabilan di lini belakang sekaligus mengembalikan Kalulu ke posisi terbaiknya di tengah. Kiper Barcelona, Marc-Andre ter Stegen, menegaskan belum berniat meninggalkan Camp Nou, meski sempat dikaitkan dengan Manchester United dan Newcastle United. Menurut Diario AS, ter Stegen tetap ingin bertahan seperti musim lalu, meski kini ia masih dalam tahap pemulihan pasca operasi punggung. Namun, pelatih Hansi Flick kabarnya tidak akan menjadikannya kiper utama saat kembali nanti. Posisi starter Barcelona saat ini diproyeksikan untuk Joan Garcia, yang baru menjalani operasi lutut ringan. Situasi ini membuat masa depan ter Stegen berada di persimpangan, bertahan dengan risiko jarang tampil, atau pindah demi peluang tampil di Piala Dunia 2026. Meski begitu, ter Stegen masih yakin bisa merebut kembali tempatnya dan membuktikan dirinya sebagai penjaga gawang nomor 1 di Blaugrana. Manchester United tengah menyiapkan langkah baru untuk memperkuat lini tengah pada bursa transfer Januari 2026. Klub dikabarkan mengincar Alexander Pavlovic, gelandang muda milik Bayern Munich, sebagai target utama. Manajer Ruben Amorim belum puas dengan kedalaman skuadnya di sektor tengah. Ia menilai United membutuhkan pemain dinamis yang bisa menekan, menjaga tempo, dan membantu serangan, tak sekadar bergantung pada Bruno Fernandes. Menurut mantan pencari bakat MU, Pavlovic sudah lama masuk radar klub dan terus dipantau. Meski begitu, Bayern belum berniat melepas pemain 21 tahun yang masih terikat kontrak hingga 2029. Selain Pavlovic, United juga memantau Carlos Baleba dan Adam Wharton sebagai opsi tambahan untuk memperkuat lini tengah di paruh kedua musim. Manchester United dilaporkan masih membuka peluang mempertahankan Casemiro setelah musim ini, tapi dengan syarat, ia harus rela gajinya dipotong signifikan. Kontrak sang gelandang Brasil berakhir pada Juni 2026, namun klub tengah fokus memangkas beban gaji usai melepas pemain seperti De Gea, Varane, dan Rashford. Casemiro, yang didatangkan dari Real Madrid pada 2022, masih dianggap penting oleh pelatih Ruben Amorim karena pengalamannya menjaga stabilitas lini tengah. Namun, United hanya akan memperpanjang kontraknya jika ia bersedia menerima bayaran lebih rendah. Meski betah di Manchester, Casemiro kini mulai dilirik klub Brasil dan tim Liga Arab Saudi, yang bisa mulai menegosiasikan kontrak pada Januari mendatang. Raphinha mengungkap bahwa dirinya nyaris meninggalkan Barcelona musim panas lalu setelah menerima tawaran besar dari Arab Saudi. Godaan gaji fantastis sempat membuatnya berpikir realistis untuk hengkang. Namun, segalanya berubah setelah berbicara dengan pelatih baru, Hansi Flick. Dalam obrolan telepon dan pertemuan di awal pramusim, Flick berhasil meyakinkan Raphinha untuk bertahan. "Saya sempat ragu, tapi pelatih membuat saya percaya untuk tetap di sini," ujar Raphinha kepada Mundo Deportivo. Keputusan itu terbukti tepat. Raphinha kini menjadi pilar penting kebangkitan Barcelona di era Flick, membantu tim meraih La Liga, Copa del Rey, dan Piala Super Spanyol, serta hampir lolos ke final Liga Champions musim lalu. Langkah timnas Portugal menuju Piala Dunia 2026 masih tertunda usai ditahan Hungaria 2-2 di Stadion José Alvalade, Rabu dini hari. 2 gol Cristiano Ronaldo nyaris membawa Portugal menang, namun Dominik Szoboszlai mencetak gol penyeimbang di masa injury time. Hasil ini membuat Portugal masih memimpin grup F dengan 10 poin, unggul 5 angka dari Hungaria. Pasukan Roberto Martinez kini hanya butuh 1 kemenangan lagi untuk memastikan tiket ke Amerika Serikat. Melalui Instagram, Ronaldo tetap memberi semangat kepada rekan setimnya. "Kita semakin dekat dengan tujuan kita. Ayo, Portugal," tulis kapten berusia 40 tahun itu. Portugal akan melanjutkan perjuangannya pada November mendatang melawan Republik Irlandia dan Armenia.
Frenkie de Jong resmi memperpanjang kontrak bersama Barcelona hingga 2029. Gelandang asal Belanda itu menandatangani kesepakatan baru di markas klub pada Rabu malam waktu Indonesia. Bagi de Jong, ini jadi momen spesial yang menegaskan komitmennya untuk terus menjadi bagian penting dari proyek jangka panjang Barcelona di era Hansi Flick. Sejak datang dari Ajax Amsterdam pada 2019, de Jong tampil konsisten dan kini sudah mencatat lebih dari 250 pertandingan. Ia dikenal lewat kontrol bola, visi permainan, dan ketenangan di lini tengah. Dalam 6 musim berseragam Blaugrana, pemain berusia 28 tahun itu telah meraih 2 gelar La Liga, 2 Copa del Rey, dan 2 Supercopa de Espana. De Jong mengaku bahagia bisa bertahan lebih lama di Camp Nou. "Saya ingin tetap di sini selama mungkin. Bermain untuk Barca adalah mimpi saya sejak kecil," ujarnya. Frenkie de Jong resmi memperpanjang kontraknya bersama Barcelona hingga 2029. Kesepakatan baru ini menuntaskan spekulasi panjang soal masa depannya, setelah kontrak lamanya akan habis tahun depan. Dalam kontrak anyar itu, Barcelona menaikkan klausul rilis de Jong dari 400 juta menjadi 500 juta euro, tanda besarnya kepercayaan klub pada sang gelandang. De Jong menegaskan, bertahan di Camp Nou bukan soal uang, tapi soal cinta pada klub yang sudah menjadi impiannya sejak kecil. Ia menolak rumor soal gajinya yang disebut terlalu dilebih-lebihkan media. "Saya selalu bermimpi bermain untuk Barcelona, dan saya ingin bertahan di sini selama mungkin," ujarnya. De Jong pun menatap masa depan dengan ambisi besar, membantu Barcelona kembali berjaya di La Liga dan Liga Champions. Barcelona diterpa kabar buruk di jeda internasional. Striker andalan mereka, Robert Lewandowski, dipastikan absen 4 hingga 6 pekan akibat cedera hamstring saat membela timnas Polandia. Absennya Lewandowski membuat pelatih Hansi Flick kekurangan opsi di lini depan. Saat ini, hanya ada Ferran Torres dan Marcus Rashford, namun keduanya bukan penyerang murni. Menurut laporan Sport, Flick berencana mempromosikan Victor Barbera dari Barcelona Athletic untuk menggantikan peran Lewandowski. Pemain berusia 21 tahun itu tampil tajam musim ini dengan 5 gol dan 1 assist dari 6 laga. Karakter Barbera yang efisien di kotak penalti dinilai cocok dengan gaya main Barcelona. Apalagi, striker muda lainnya, Oscar Gistau, juga cedera dan harus menepi 3 bulan. Dengan situasi ini, Barbera berpeluang besar menjalani debut di tim utama dalam waktu dekat. Real Madrid dan Vinicius Junior masih belum sepakat soal kontrak baru. Menurut laporan Le Journal, negosiasi berjalan buntu lantaran tuntutan gaji tinggi dari pihak sang pemain. Perwakilan Vinicius disebut meminta gaji tetap antara 20 euro hingga 25 juta euro per tahun, naik dari angka sekarang yang hanya 15 juta euro. Tak hanya itu, mereka juga menuntut bonus tanda tangan 20 juta euro, yang membuat pembicaraan makin rumit. Madrid enggan memenuhi semua permintaan itu karena ingin menjaga keseimbangan struktur gaji di ruang ganti. Klub menilai, jika batas dilanggar untuk satu pemain, harmoni finansial bisa terganggu. Meski begitu, Los Blancos masih berharap ada kompromi. Manajemen meminta Vinicius menurunkan tuntutannya, sambil terus menunjukkan konsistensi di lapangan. Dengan performa apiknya bersama Kylian Mbappe musim ini, Madrid yakin kesepakatan baru hanya soal waktu, asalkan kedua pihak mau saling mengalah. Juventus bersiap melakukan langkah berani di bursa transfer Januari. Raksasa Serie A itu dikabarkan ingin meminjam penyerang muda Real Madrid, Endrick, yang sejauh ini kesulitan mendapat menit bermain di bawah asuhan Xabi Alonso. Cedera dan persaingan ketat dengan Kylian Mbappe serta Gonzalo Garcia membuat Endrick jarang tampil. Situasi itu coba dimanfaatkan Juventus, yang siap memberi jaminan menit bermain lebih banyak bagi striker 19 tahun asal Brasil tersebut. Menurut Tuto Juve, Real Madrid terbuka untuk opsi peminjaman jangka pendek, asalkan ada kepastian bahwa Endrick akan benar-benar bermain secara reguler di Turin. Juventus pun tengah menyiapkan rencana matang agar sang pemain bisa beradaptasi dan menjadi bagian penting dalam paruh kedua musim ini. Jika kesepakatan tercapai, langkah ini bisa jadi win-win solution, pengalaman berharga bagi Endrick, sekaligus tambahan tenaga segar untuk lini depan Bianconeri. Kobbie Mainoo dikabarkan siap meninggalkan Manchester United pada bursa transfer Januari mendatang. Gelandang muda Inggris itu disebut frustrasi karena jarang mendapat kesempatan bermain di bawah pelatih Ruben Amorim, meski sebelumnya digadang-gadang sebagai prospek besar Akademi Setan Merah. Situasi ini menarik perhatian Juventus, yang disebut siap memberi jalan keluar bagi pemain berusia 20 tahun tersebut. Menurut laporan Tuto Juve, Bianconeri melihat Mainoo sebagai gelandang potensial yang bisa memperkuat lini tengah, terutama di tengah menurunnya performa Kopp Mainers dan kabar hengkangnya Weston McKennie. Mainoo sempat ingin dipinjamkan pada musim panas lalu, namun MU menolak. Kini, peluang kepindahan di Januari terbuka lebar. Jika transfer ini terwujud, Juventus bisa mendapat tenaga segar di lini tengah, sementara Mainoo mendapat panggung untuk menghidupkan kembali karirnya di Turin. Harry Kane menutup kemungkinan untuk kembali ke Tottenham Hotspur. Striker asal Inggris itu menegaskan dirinya bahagia di Bayern Munich, tempat ia kini menikmati masa keemasan karirnya.
Spekulasi soal comeback Kane ke London Utara muncul setelah beredar kabar adanya klausul pelepasan senilai 56,7 juta pound sterling dalam kontraknya, yang bisa diaktifkan musim panas tahun depan. Manajer Tottenham, Thomas Frank, disebut akan sangat senang jika sang mantan kapten kembali ke klub lamanya. Namun, Kane menegaskan kepada Daily Mail, "Aku sangat bahagia di Munich. Kembali ke Spurs bukan sesuatu yang kupikirkan." Di musim ketiganya bersama Bayern, Kane tampil luar biasa dengan 18 gol dari 10 laga di semua kompetisi, dan secara total sudah mencetak 103 gol serta 29 assist sejak bergabung dari Tottenham. Ia menutup dengan menyebut Spurs akan selalu jadi bagian hidupnya, tapi untuk sekarang, Munich adalah rumahnya.